Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh, para lenggah. Jamaah pengajian Masjid Al-Arqam yang semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa tiada henti-hentinya untuk mensyukuri nikmat Allah. Karena dengan satu keyakinan bahwa nikmat Allah kepada kita pun tidak pernah berhenti. Nikmat Allah kepada kita tidak pernah salah alamat. Dan nikmat Allah kepada kita tidak pernah mampu kita menghitungnya. Di dalam Al-Quran surat Ibrahim Allah mengingatkan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sungguh ketika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak mungkin kalian melaksanakannya. Innal insana la dzulumun. Sementara nikmat Allah begitu banyak, kadang-kadang manusia banyak melakukan kedzaliman. Dzulumun itu artinya kasratu dzulmi, kafar itu kasratul kufri. Banyak melakukan kedzaliman dan banyak melakukan kufur atas nikmat. Maka sebelumnya tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, jangan lupa untuk bersyukur. Karena sesungguhnya bahagia itu sangat sederhana. Ketika kita bersyukur atas nikmat-nikmatnya, insya Allah kebahagiaan akan datang kepada kita. Dan di dalam surat Ibrahim ayat 7, setiap kali pengajian, ceramah ataupun apapun, saya senantiasa mengawali dengan Ibrahim ayat 7. Sehingga kadang-kadang ada yang bertanya, apakah itu termasuk rukun ceramah? Rukun ceramah harus membaca Ibrahim ayat 7. Bahkan mae saya pernah bertanya, "Dek nek ceramah kok mesti maca kue? Kue wajib, Pak." Wajib napa niku? Apa apalin niku? Lah niku mengingatkan. Wajib napa wajib Ibu? Maklum Ibu, amargi daharipun sego nggih. Senes sega. Nek sega mungkin jadi wajib niku nggih. Jamaah rahimakumullah, surat Ibrahim ayat 7 menyampaikan menika. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, la in syakartum, kalau kalian mau bersyukur, la azidannakum, maka sungguh akan aku tambah kenikmatan-kenikmatanku atas kalian. Wala in kafartum, tapi ketika kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku sangat amat pedih. Ada perbedaan sedikit tapi mendasar menika nggih. Ketika syukur dan ketika kufur. La ing syakartum, yang kedua wala ing kafartum. Ketika syukur Allah menggunakan fi'lun mudhari. Jadi fi'lun mudhari itu kata kerja sekarang. Bahasa Inggrisnya continuous tense. Sampun nanti belajar bahasa Inggris napa dereng iki? Ini kelihatannya ahli bahasa Inggris sedanten iki.
Lah niku nggih continuous niku saat ini. Kados sing ngoten niku nggih. Biyen bahasa Inggris nilainya 6 niku. Jadi kalau syukur itu menggunakan fi'lun mudhari wa huwa al-fi'lu alladzi yadullu fi zamanil hadir wal mustaqbal. Kata kerja yang menunjukkan aktivitas saat ini dan yang akan datang. Maka Allah menggunakan fi'lun mudhari la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur akan segera saat ini juga, tidak pakai lama. Jadi di dalam WA-nya ada tulisan GPL. Kenapa ibu-ibu GPL? Gak pakai lama. Saat ini juga akan aku tambah. La in syakartum la azidannakum. Saat ini juga akan aku tambah. Itu ketika kita bersyukur. Jadi kalau bersyukur Allah berjanji sekarang juga. Tidak besok, tidak tahun depan, tapi saat ini. Tapi jangan dimaknai bahwa nikmat itu hanya harta dan materi. Jadi jangan kemudian kita menyampaikan atau batin, saya sudah bersyukur punya rumah. Rumah saya kok belum bertambah. Saya sudah bersyukur punya harta. Harta saya kok belum bertambah. Saya sudah bersyukur punya anak. Anak saya kok belum bertambah. Ada bapak-bapak yang nyeletuk. Saya bersyukur punya istri. Ada itu. Saya sudah bersyukur punya istri kok juga belum. Ampun, itu bukan kuantitas dalam bertambahnya nikmat, tetapi kualitas di dalam bertambahnya nikmat. Ketika kita bersyukur atas nikmat rumah, rumah kita semakin berkualitas. Ketika kita bersyukur nikmat kendaraan, kendaraan kita semakin berkualitas. Syukur pisan bertambah kuantitasnya. Tapi yang paling utama adalah kualitas. Ketika kita bersyukur atas nikmat keluarga, nikmat pasangan hidup, nikmat anak keturunan, maka semakin berkualitas keluarga kita, pasangan kita, dan anak-anak kita. Itu maknanya la in syakartum la azidannakum, akan segera ditambah. Dan ketika kita bersyukur, alhamdulillah, insya Allah saat itu juga hati kita, batin kita semakin bahagia. Jadi bertambahnya nikmat itu adalah nikmat hati dan nikmat jiwa. Nikmat hati dan nikmat dalam ruhaniyah kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Setiap saat kita ucapkan. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah menyampaikan di dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Idza ibtalaitu 'abdan mu'minan", ketika aku memberi ujian kepada seorang hambaku yang beriman, fahamadani, kemudian hambaku ini memujiku, alhamdulillah, faqad idtaja'a min madja'ihi kayauma waladathu ummuh, maka sungguh orang ini akan bangun dari tidurnya, bangun dari tempat duduknya, seperti ketika lahir dari ibunya, tanpa dosa dan tanpa kesalahan. Jadi kalau kita sedang diuji, alhamdulillah, itu merupakan penghapus dari dosa-dosa kita. Kita sakit, alhamdulillah, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni. Dan semakin bertambah kenikmatan-kenikmatan kita. Maka banyak-banyaklah alhamdulillah. Bisa datang pengajian, alhamdulillah. Bisa ikut pengajian Ahad pagi, waktunya tepat mulai, alhamdulillah. Nanti jam 7 selesai, alhamdulillah. Sampai jam 8 pun, alhamdulillah. Sampai jam 9, alhamdulillah kali merengut.
Nggih, kalih gregeten iki ustaz orang ngerti po ya. Alhamdulillah ngoten nggih. Lah itu bersyukur nggih Ibu-ibu nggih. Mari kita rasakan nikmati betapa ketika kita alhamdulillah saat itu juga ditambah oleh Allah. Jadi yang pertama syukur. Yang kedua, wala ingkafartum, tapi ketika kalian kufur, Allah tidak menggunakan fi'lun. Harusnya kalau sama-sama fi'lun, ini berandai-andai, tidak berarti merubah Al-Quran. Berandai-andai kalau seandainya sama-sama fi'lun, la azidannakum, kalau kafartum, la u'adzibannakum. Maka sungguh akan aku azab kalian. La azidannakum, la u'adzibannakum. Tetapi tidak, Allah tidak menggunakan la u'adzibannakum. Allah menggunakan kabar berita. Artinya kabar berita tidak berkaitan dengan waktu. Sungguh azabku sangat amat pedih. Artinya ketika kita kufur, Allah tidak langsung segera mengazab atau tidak langsung segera membalas kekufuran kita. Atas berkat rahmat Allah, atas berkat kasih sayang Allah kepada kita, kepada hamba-hambanya, orang yang kufur nikmat diberi waktu. Orang yang kufur nikmat dinanti, ditunggu sampai kembali ke jalan yang benar, sampai kembali ke jalan orang-orang yang bersyukur. Betapa mengerikannya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ketika seandainya Allah sama dengan balasannya sama dengan ketika kita syukur. Begitu kita kufur, Allah langsung mengambil nikmat-nikmatnya. Kita lupa nikmat penglihatan kita, tiba-tiba penglihatan kita langsung dicabut. Kita lupa nikmat kehidupan, lebih mengerikan lagi menikah. Lupa nikmat kehidupan, tiba-tiba nyawa kita langsung diambil. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah masih menyayangi hamba-hambanya. Coba berapa banyak di antara kita yang bersyukur tadi pagi ketika bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Sedikit sekali di antara kita. Mungkin kalau di sini insya Allah semuanya ya ibu-ibu. Alhamdulillah kelihatannya solihah, solih. Jadi kita senantiasa bersyukur. Allah mengingatkan wa qalilu min ibadiyah asyakur, dan sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang mau untuk bersyukur. Maka yang pertama, sebelum segala sesuatunya, kami mengingatkan jangan lupa bahagia dengan cara mensyukuri nikmat-nikmatnya. Jangan bersyukur menunggu bahagia, tapi bersyukurlah pasti akan bahagia. Kalau bersyukur hanya menunggu bahagia, tidak bahagia-bahagia. Diberi terang sehari-hari, mengeluh. Lah iki meh kiamat boyo. Kok dunia ini wis panas teman. Diberi hujan sehari-hari. Lah udan saben dino. Pemean ora tau garing. Kapan kita bersyukur nggih Bapak-bapak Ibu-ibu? Maka jangan lupa, mari kita senantiasa bersyukur. Tapi syukur berbeda dengan syukur. Ibu-ibu. Nek syukur napa Ibu-ibu? Nduis nggih mboten syukur. Ada pemuda orang genah naik sepeda motor, kenal pote dibobok mboten. Blayer-blayer ngong. Terus di perempatan tiba-tiba terjatuh. Ibu-ibu badhe ngendika pripun? Lah, syukur pisan nggih mboten. Nah, itu syukur ternyata sudah menjadi bahasa Jawa itu. Syukur artosipun nduis. Nah, menika nggih. Lah, beda antara syukur dengan syukur menika nggih. Nah, ini yang pertama jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua kaitannya dengan tema pada pagi hari ini, yaitu mengingat dan memperingati. Ada perbedaan yang kecil tetapi akibatnya besar,
yaitu antara mengingat dan memperingati. Kalau memperingati mungkin hanya setahun sekali. Memperingati hari kelahiran pas tanggal lahirnya. Memperingati hari kemerdekaan pas tanggal 17 Agustus. Memperingati hari pernikahan, anniversary. So anniversary nan apa mboten Ibu? Pak ojo klalen lho Pak, ngisuk tanggal pernikahan. Loh, iya Bu ngoten nggih. Lah bapak-bapak kadang-kadang cok lupa niku. Nah, ibu-ibu ingat terus hari pernikahan, hari kelahiran anak. Ingat nggih ibu-ibu nggih? Nek bapak mboten niku. Hari kelahiran anak niku pun kelalen kabeh. Mungkin karena ibu-ibu niku yang pertama mengandung ya. Mengandung niku kan kapan iki jabang bayi metu nggih ngoten. Dinanti terus. Begitu mengandung ketika melahirkan, Masya Allah. Begitu dahsyatnya rasa ketika melahirkan. Sehingga diingat terus. Kalau bapak-bapak tidak. Tapi tidak begitu penting mengingat atau memperingati hari kelahiran. Kita tidak perlu atau tidak penting atau bahkan mungkin tidak pernah ada sejarahnya. Seseorang yang tidak memperingati hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus dipanggil Pak Polisi. Tidak pernah, ibu-ibu tidak ikut lomba balap karung, lomba sepak bola, makan kerupuk sambil duduk. Tidak ada riwayatnya dimarahi oleh Pak Polisi, itu tidak ada. Jadi yang namanya memperingati itu mungkin untuk meramaikan atau menyemangati. Tapi yang paling utama adalah mengingat. Mengingat bahwa negara Republik Indonesia telah merdeka sehingga sejajar dengan negara-negara yang lain dan satu martabat, satu derajat. Itu yang penting mengingat. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu keluar negeri itu percaya diri. Indonesia negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur, negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, harga mati. Itu yang penting itu. Yang kedua, termasuk juga pernikahan, hari pernikahan, itu mengingat dan memperingati harus ada bedanya. Kalau memperingati mungkin setahun sekali. Itu biasanya kadang-kadang ketika awal-awal pernikahan atau ketika ada kemudian pernikahan perak, pernikahan emas, dan pernikahan yang lainnya lagi. Itu memperingati. Dan tanggal, bulan, dan tahun insya Allah itu hanya urusan administrasi di KUA atau di kartu atau di surat nikah. Yang paling penting adalah justru mengingat bahwa kita sudah berkeluarga, kita sudah punya pasangan hidup, kita sudah punya anak-anak dan keturunan. Itu yang paling penting, mengingat. Sehingga ketika kita mengingat pernikahan, timbul tanggung jawab untuk keluarganya, istrinya, dan anak-anaknya. Jangan sampai memperingati pernikahan setiap tahun. Tapi ketika keluar kota, lupa. Nyong iki bujang apa urung. Lupa itu. Lupa kalau kita sudah menikah, merasa dirinya masih bujangan. Nah, ini tentu saja tidak penting memperingati, yang paling penting adalah mengingat. Dan urusannya atau berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab menikah. Sangat terkenal dan mungkin bapak-bapak ibu-ibu sudah menghafal. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri kalian, di dalam diri Rasulullah, contoh-contoh yang baik, contoh-contoh yang sempurna, contoh yang paling paripurna, paling utama, yaitu pada diri Rasulullah. Untuk siapa Rasulullah memberikan contoh? Atau siapa orang-orang yang mau, yang bersedia menjadikan Rasulullah sebagai contoh?
ada 3 orang atau 3 hal yang kemudian pasti ketika kita ada di dalam diri kita 3-tiganya, pasti akan menjadikan Rasulullah sebagai contoh. Yang pertama adalah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Orang-orang yang senantiasa mengharapkan Allah, orang-orang yang senantiasa mengharapkan hari akhir, dan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dengan ingat yang banyak. Jadi kalau dalam diri kita ada 3-tiganya menikah, kita senantiasa berharap Allah, kita senantiasa tujuannya adalah akhirat, dan kita senantiasa berzikir mengingat Allah dengan zikir yang banyak, bisa dipastikan kita pasti akan mencontoh Rasulullah. Orang yang menjadikan Allah segala tujuannya pasti akan menjadikan Rasulullah sebagai contoh. Kenapa? Karena sudah diperintahkan di dalam Al-Quran, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian mengaku cinta Allah, katakanlah ya Muhammad kepada mereka, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah aku dalam hal ini adalah ikutilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mengaku cinta kepada Allah, maka harus mengikuti apapun yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlasnya untuk Allah, teknis pelaksanaannya sesuai dengan sunnah Rasul. Kalau mengaku cinta Allah, kok tidak mengikuti Rasulullah, itu namanya cinta nopo ibu-ibu. Cinta nopo ibu-ibu. Biasanya bapak-bapak cok merayu ibu-ibu nopo mboten. Bu, aku padamu. Atau terus ibu-ibu jawab nopo Bu? Alah gombal. Enggak nih. Kadang-kadang bapak-bapak sok romantis nggih ibu-ibu nggih. Suatu hari datang pulang dari kerja, Masya Allah, istriku cantik jelita. Alah gombal ngoten nggih. Sudah masa lalu ketika saling merayu ngoten nggih. Nah, kalau kita mengaku cinta Allah tapi tidak mengikuti Nabi, berarti cintanya adalah cinta gombal. Bahasa kali beberi gombal mukio. Nah, niku yang pertama niku. Ingat atau minta maaf. Tujuannya hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, yarjullaha wal yaumal akhir, dan bertujuan, bertekad, maksud keinginannya itu hanya akhirat. Apapun yang dikerjakan, yang dilaksanakan, yang diaktivitaskan, semuanya itu untuk akhirat. Tidak ada untuk dunia. Loh, kita hidup di dunia masa untuk akhirat? Apapun. Di dalam Al-Hadis Rasulullah menyampaikan, Al-Gaisu huwa. Al-Gais itu artinya yang cerdas. Orang yang cerdas. Maka ada SD Al-Gais. Itu artinya tempat-tempat orang yang cerdas. Al-Gaisu huwa, orang yang cerdas adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang bisa mengarahkan dirinya, mengendalikan jiwanya, mengendalikan hawanya, dan mengerjakan apapun untuk setelah kematian. Jadi apapun dikerjakan untuk akhirat, apapun dilaksanakan untuk setelah kematian. Maka ada jamaah pengajian Yangkung dan Yangti. Tagline-nya apa Pak? Luru sangune mati. Jadi tagline-nya itu luru sangune mati. Ini sebetulnya benar itu. LSM. Oh, LSM, luru sangune mati. L luru, S sangu, M mati. Dicatat nggih Ibu nggih. Luru sangune mati. Pertemuan berikutnya ulangan nanti. Kalau nilainya masih jelek remedi nggih. Lah itu nggih. Luru sangune mati. Ini adalah sesuatu yang cerdas.
Kenapa untuk akhirat itu cerdas? Untuk dunia kurang cerdas. Saya tidak akan seperti Rocky Gerung ya, mengatakan dalam tanda kutip yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Artinya itu kurang cerdas. Orang yang untuk mencari sangune mati untuk akhirat itu adalah cerdas. Selain akhirat namanya kurang cerdas. Kalau hanya untuk dunia itu kurang cerdas. Kenapa? Karena akhirat khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, lebih utama, lebih abadi, lebih segala-galanya. Kalau hanya untuk dunia, itu hanya sesaat. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asiyatan au duhaha. Dunia itu hanya seperti kemarin sore atau kemarin pagi. Sementara akhirat selama-lamanya. Tapi mencari akhirat bukan berarti meninggalkan dunia. Carilah akhirat dengan dunia. Hanya saja perbedaan orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Kalau orang yang beriman mencari akhirat dengan dunia, kalau orang yang tidak beriman mencari dunia hanya untuk dunia. Jadi berhenti hanya di dunia. Ini jamaah rahimakumullah, orang yang cerdas, orang yang senantiasa mencari akhirat. Kemudian yang ketiga, wa yadhkurunallaha katsiran. Orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Masalul ladzina yadhkuruna walam yadhkuru kamasalil hayyi wal mayyit. Orang yang berzikir dan tidak berzikir, permisalannya, analoginya, itu seperti orang yang meninggal dunia dan orang yang masih hidup. Jadi kalau kita berzikir berarti kita hidup, kalau kita lupa zikir berarti kita mati. Maka orang yang tidur itu kan juga termasuk orang yang latihan mati. Kenapa? Karena lupa sama sekali apa yang dikerjakan. Orang yang tidur itu orang yang tidak ingat apapun. Orang yang tidak sadar, tidak tahu apapun ketika dia tidur menika. Menika jamaah rahimakumullah, surat Al-Ahzab ayatnya 21. Masih di dalam surat Al-Ahzab, tetapi ayatnya 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau Jumatan khotib sudah membaca ini, bapak-bapak biasanya bangun gerigah. Kenapa? Karena biasanya sholat Jumat ketika khutbah banyak yang tidur. Sehingga bapak-bapak ketika Jumatan milih pojokan. Senderan, pojokan, begitu bangun dari tidurnya, muring-muring marah-marah. Iki masjid orang genah, iki masjid sesat. Mosok Jumatan ora ono khutbah. Mosok Jumatan ora ono khutbah, wis kapok Jumatan nang kene, ora ono khutbah. Nah, ternyata apa ibu-ibu tidur. Nah, jangan mengatakan sesat sebelum bangun. Nah, jamaah rahimakumullah, di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 ini Allah berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi. Kemudian Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shollu alaihi, sholawatlah kalian kepada Nabi. Wasallimu, dan berilah salam kepada Nabi. Taslima, dengan salam yang sempurna. Jamaah rahimakumullah, di dalam ayat ini ada 3 yang bersolawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga orang-orang yang beriman. Solawat adalah doa. Ketika kita bersolawat atas Nabi berarti kita mendoakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau kita berdoa, bersolawat, meminta mungkin masih bisa kita pahami. Tapi ketika Allah bersolawat, Allah maha segalanya, maha kaya, maha tinggi, tempat meminta. Terus ketika Allah bersolawat, Allah meminta kepada siapa? Nah, maka para ahli tafsir menerangkan, ketika Allah bersolawat, Allah tidak meminta, tetapi Allah sedang memberi. Memberi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berkata, yubariku fihi wa yarhamu fihi. Allah sedang memberikan keberkahan kepada Nabi Muhammad dan memberikan kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Allah bersolawat berarti Allah sedang memberkahi. Allah sedang merahmani, mengasihi dan menyayangi. Hadis ini minta maaf, ayat ini tentu saja menjadi penangkal atau menjadi satu jawaban yang jelas terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad belum dijamin masuk surga. Maka dijawab dengan ini. Allah saja bersolawat. Dan solawat Allah tidak hanya di dunia tetapi di akhirat. Yubariku fihi wa yarhamu fihi. Memberikan keberkahan di dunia dan keberkahan juga di akhirat. Berkah di akhirat, selamat di akhirat berarti masuk surga. Ibu-ibu. Jadi Nabi Muhammad sudah pasti dijamin oleh Allah surga dan ampunan dosa. Salah satu dalilnya adalah Al-Ahzab 56. Ini yang pertama ketika Allah memberi sholawat. Yang kedua ketika malaikat juga bersolawat. Malaikat makhluk. Allah sang kholik. Berarti kalau malaikat itu bersolawat, malaikat meminta kepada Allah untuk memberkahi dan menyayangi. Ada perbedaan antara malaikat dengan manusia. Kalau manusia doanya sesuai dengan amal ibadahnya. Dikabulkan, diterima atau dijawab doa-doanya sesuai dengan amal ibadahnya. Kalau malaikat pasti diterima, dikabulkan, diberi apa yang diminta. Kenapa? La ya'su ma amarahum. Tidak pernah bermaksiat dengan apa yang diperintahkan. Itu malaikat. Maka kalau kita ingin doa-doa kita diterima, diberi, dikabulkan oleh Allah, kita seperti malaikat. La ya'su ma amarahum. Tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah membangkang seperti apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, yang kedua menikah nggih. Malaikat berdoa kepada Allah pasti dikabulkan. Sehingga Rasulullah pun pasti diberi keberkahan dan kasih sayangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, yang bersolawat atas Nabi Muhammad, yang ketiga adalah orang-orang yang beriman. Nah, orang yang beriman, pertanyaannya, mengapa kita diperintahkan sholawat? Sholawat itu kan doa, meminta kepada Allah untuk diberikan kepada Nabi Muhammad. Pertanyaan yang berikutnya, apakah Nabi Muhammad membutuhkan sholawat-sholawat kita? Apakah Nabi Muhammad tidak jadi masuk surga kalau kita tidak bersolawat? Apakah Nabi Muhammad tidak jadi diampuni dosa kalau kita tidak bersolawat? Jawabannya tidak. Katakan tidak pada korupsi. Nah, jadi Nabi Muhammad tetap masuk surga. Nabi Muhammad tetap diampuni dosa. Meskipun kita tidak bersolawat. Lah, mengapa kita bersolawat atas Nabi? Yang pertama, kita bersolawat atas Nabi adalah untuk kepentingan kita. Di dalam Al-Hadis Rasulullah menyampaikan, man shalla alayya sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang bersolawat atasku
atas Nabi Muhammad, maka Allah akan bersolawat atas dirinya 10 kali. Masya Allah. Kita bersolawat atas Nabi, dibalas solawat kita atas Nabi oleh Allah, dengan Allah bersolawat atas kita 10 kali. 1/10. Tadi ketika kami sampaikan Allah bersolawat atas Nabi, Allah memberikan keberkahan dan kasih sayangnya. Berarti kalau Allah bersolawat atas kita karena kita bersolawat atas Nabi, maka berarti Allah memberikan keberkahan, kasih sayangnya kepada kita semuanya. Maka jamaah rahimakumullah, jangan pelit-pelit dengan solawat atau solawatan. Solawat nopo solawatan ibu-ibu? Solawat. Jadi sebetulnya hanya perbedaan redaksi yang kecil saja. Solawat dengan solawatan. Ayo solawatan. Itu artinya membaca solawat. Ayo kulhunan. Itu artinya membaca kulhu. Ayo al-fatihahan. Itu membaca al-fatihah. Seperti ayo kelambenan. Ayo pakai kelambi. Ayo katoan pakai celana. Ayo kupluan pakai kopiah, ngoten nggih ibu-ibu nggih. Jadi hanya redaksi saja yang agak sedikit berbeda. Jamaah rahimakumullah, jadi mari kita bersolawat. Ketika kita bersolawat atas Nabi, maka Allah akan bersolawat atas kita. Dulu ketika kami memondokkan anak itu, Pak Kiai itu biasanya memberi nasihat. Bapak-bapak, ibu-ibu, panjenengan mondokaken lari-lari. Sing mondok niku mboten namung lari-lari, tetapi juga orang tuanya. Jadi kalau mondokkan anak juga memondokkan orang tua. Kalau anak di asrama, orang tua di rumah. Sebetulnya sama-sama mondok niku. Yang mondok adalah hati dan jiwanya. Hatinya kangen, hatinya pengen ketemu, menikah. Itu sama-sama mondok itu. Maka kemudian Pak Kiai kemudian menasehatkan, kalau kangen dengan anak, kalau kangen dengan lari, jangan kemudian diperturutkan rasa rindunya. Oh anakku agak mangan apa yo? Jangan-jangan lauknya tahu tempe. Waduh anakku tidurnya enak enggak? Kasurnya gimana, selimutnya gimana, mandinya antri apa tidak. Jangan diperturutkan itu. Tetapi apa kata Pak Kiai? Solawati. Jadi kalau ingat anak di pondok, maka bacalah solawat. Ibu-ibu kalau punya putra-putri di luar kota, ngekos, kuliah, atau apapun di luar kota, kalau ketika anak ingat anak-anak, bacalah solawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kadang-kadang juga ada, nek pengen sesuatu bacakan solawat. Ibu-ibu pengen bangun rumah, solawatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Pengen ganti kendaraan, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu kadang-kadang banyak kemudian dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maknanya sebetulnya kembali kepada yubariku fihi wa yarhamu. Ketika kita bersolawat, maka harus kita yakin Allah sedang bersolawat atas kita, memberkahi dan mengasihi serta menyayangi. Jadi bukan kemudian solawatnya 7 kali, solawatnya 100 kali, terus begitu kita mempunyai keinginan langsung dikabulkan, atau begitu kita ingin kendaraan langsung datang, itu tidak. Tetapi kita yakin bahwa Allah memberikan keberkahan dan rahman dan rahimnya. Maka jamaah rahimakumullah tentang solawat. Yang kedua, kaitannya dengan solawat, apapun akan kembali kepada diri kita. Itu ada satu hadis qudsi juga. Man da'al muslim li akhil muslim. Seorang muslim mendoakan muslim yang lainnya. Bidhohril ghaibi. Tanpa diketahui yang didoakan.
Maka kullama da'a faqolal malaikah, setiap kali dia berdoa, malaikat dua di dalam dirinya berkata, falaka misluh, dan engkau juga seperti itu. Jadi apapun sholawat akan kembali kepada kita, dan doa ketika kita berdoa pun akan kembali kepada kita. Apalagi ketika kita mendoakan orang lain. Dengan syarat kita tidak memberitahu apa yang kita doakan. Jadi ibu-ibu kalau mendoakan seseorang jangan diberitahu. Doanya rahasia. Maka beberapa saat yang lalu kami menyampaikan ini, ada seseorang yang sampai kepada saya, Ustadz, itu sama dengan yang disampaikan oleh Ustadz Ari Ginanjar. Ari Ginanjar itu seorang motivator ISK menika nggih. ISK motivator itu memberikan saran. Paling tidak setiap hari mendoakan 5 orang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, besok umpamanya ya sedang di teras, sedang jalan, di alun-alun, ibu-ibu sedang bersih-bersih rumah. Itu ketika ada orang lewat didoakan. Umpamanya pedagang sayur. Ya Allah, semoga dagangannya laris. Malaikat berdoa apa ibu-ibu? Kamu juga. Soalnya orang dagang kok laris piye? Tidak nih. Kamu juga. Jadi doa itu bukan kemudian seperti yang kita doakan kita menjadi pedagang, itu tidak. Doa itu ada 3 menikah. Yang pertama, sesuai dengan yang kita minta. Yang kedua, diganti atau dinanti di akhirat. Nah, yang ketiga ini, akan diampuni dosa-dosanya sebesar doa yang kita minta. Jadi kalau kita minta sedikit, kecil, dosa kita nanti yang diampuni juga sedikit, kecil. Maka mintalah yang besar, supaya yang diampuni dosa-dosa besar. Jadi ketika kita mendoakan orang lain, doakan yang besar. Ya Allah, semoga tetangga saya segera bisa umroh. Malaikat doanya bagaimana ibu-ibu? Kamu juga. Ya Allah, semoga keluarga tetangga saya sakinah, mawaddah, warohmah. Malaikat doanya bagaimana ibu-ibu? Kamu juga. Jadi kalau bapak-bapak sedang marah-marah sama ibu-ibu, doakan tetangga, keluarganya sakinah, mawaddah, warohmah. Nanti malaikat akan kamu juga. Sama seperti saya kemarin cerita sama istri itu, Bu, saya baca atau lihat di media sosial, lucu sekali nih Bu. Apa Bu? Apa Pak? Ini nih, video nih di TikTok nih Ibu. Seorang suami istri sedang duduk di teras ngobrol, terus ngerasani tanggane. Nah, ngerasani tanggane. Terus suaminya bertanya, Bu, kalau keluarga Pak RT bagaimana Bu? Oh, keluarga Pak RT itu seperti hari Valentine Day. Loh kenapa sih? Itu setiap kali suami istri itu saling berkasih sayang. I love you too. Itu seperti keluarga Valentine Day, Valentinan. Oh, begitu ya. Bu, kalau keluarga itu Pak RW gimana Bu? Oh, itu seperti keluarga Hari Raya Idul Fitri. Loh kenapa? Karena selalu saling maafkan. Suami ketemu istrinya, Bu, pangapunten, minta maaf. Suaminya juga menjawab, sama-sama, saya juga banyak salahnya. Itu katanya keluarga Idul Fitri. Kalau keluarga yang pertama, keluarga Valentine, saling sayang menyayangi. Terus yang ketiga, itu kalau yang pojok itu keluarga apa Bu? Oh itu seperti keluarga hari Imlek. Loh kok hari Imlek? Iya, karena bapaknya sering sekali ngasih ampo. Itu hari Imlek nih Kang. Terus terakhir, nah kalau keluarga kita seperti keluarga apa Bu? Kalau keluarga kita seperti keluarga hari buruh. Loh kok hari buruh? Istrinya banyak kerja, penghasilannya sedikit. Terus ketika istrinya minta supaya ditambah, ditolak konten ke ibu-ibu. Jadi ada tipe keluarga berapa ibu-ibu? 4. Keluarga Valentinan, keluarga Idul Fitrinan,
keluarga Imlekan, terus keluarga Hari Buruh. Ibu-ibu yang termasuk mana nih? Idul Fitri nggih ibu-ibu nggih. Jamaah rahimakumullah, ini tentang keluarga nggih. Jamaah rahimakumullah. Jadi kembali kepada kalau kita berdoa, maka berdoalah yang hebat. Insya Allah nanti Allah akan memberikan apapun kembali kepada diri kita. Ini yang pertama. Yang kedua, hati-hati dengan doa yang jahat atau doa yang jelek. Kembali kepada kita. Jangan sampai dalam diri kita mendoakan yang jelek. Na'udzubillah. Kalau tidak bisa berkata yang baik, falyakul khairon auliyasmut. Sudahlah, berkatalah yang baik atau diam. Jangan sampai kita mendoakan yang buruk atau yang jelek. Pada seorang pemuda, trek-trekan, blayer-blayeran, knalpotnya bobokan, ngrong-rong-rong. Didoakan oleh ibu-ibu. Semoga kebungsut. Nggih, Bapak-bapak nggih. Malaikat doanipun pripun ibu-ibu? Kamu juga. Lebar tunggu teng kamar mandi. Tiba-tiba naudzubillahi min dzalik. Jangan seperti maling kundang. Seburuk apapun jangan didoakan. Mugo-mugo dadi watu. Kamu juga. Naudzubillahi min dzalik. Maka doakanlah yang baik. Pak Anies doakan semoga jadi presiden. Malaikat bagaimana ibu-ibu? Pak Prabowo semoga jadi presiden. Kok mboten sing amin ini? Kamu juga. Pak Ganjar semoga jadi presiden. Kamu juga. Artinya kalau kita mendoakan menjadi presiden, tidak kemudian bapak-bapak jadi presiden, mboten. Tetapi apa? Tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa sebesar tingkatan presiden. Jadi kan dosa itu kan ada dosa tingkat presiden, tingkat gubernur, tingkat bupati, gimana? Tingkat camat, tingkat lurah, RW, RT. Jangan hanya mendoakan menjadi RT. Kalau hanya mendoakan menjadi RT, nanti yang diampuni dosa-dosa kecil-kecil, gimana? Tapi doakanlah, ya Allah, semoga Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Prabowo jadi presiden. Tapi yang dikabulkan, terserah engkau ya Allah. Siapapun yang menjadi presiden, yang penting amin, Allahumma amin. Ngoten nggih Bapak-bapak Ibu-ibu nggih. Niki mboten kampanye niki saya. Kenapa? Karena sekarang politik itu sangat cair dan tidak begitu kaku serta keras seperti dulu nggih. Ada posteran terakhir niku napa posteran terakhir niku. Share-sharean terakhir itu. Ganjaran wis ditulis di Lauhil Mahfud. Jadi Pak Ganjar wis ditulis di Lauhil Mahfud. Jawabannya pun apa? Amin. Nggih niku. Jadi seluruh ganjaran sudah ditulis di Lauhil Mahfud. Ternyata tidak mau kalah itu, dijawab amin. Nah, menika jamaah rahimakumullah. Jadi mari kita kembali kepada materi ini, apa yang kita sampaikan. Yang pertama, bahwa ketika kita bersyukur, maka pasti akan segera ditambah oleh Allah. Maka kalau kita ingin ditambah nikmat, ditambah kebahagiaan, kesenangan, ketentraman, maka banyak-banyaklah bersyukur atas nikmat Allah. Dan yang kedua, kita akan menjadi orang-orang yang menjadikan Rasulullah sebagai contoh ketika ada di dalam diri kita 3 hal. Ikhlas hanya karena Allah, tujuannya untuk akhirat, dan senantiasa Allah yang kita ingat. Dan yang ketiga, banyak-banyaklah bersolawat, mendoakan orang lain, mendoakan Nabi Muhammad, karena dengan satu keyakinan bahwa apapun yang kita kerjakan itu kembali kepada diri kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha.
Kalau kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Sebaliknya, kalau kalian berbuat buruk, maka keburukan itu pun tidak akan kemana-mana, kecuali kepada pelakunya. Kalau apa yang kami sampaikan ada kebenaran, itu benar-benar kami hanya menyampaikan. Kalau apa yang kami sampaikan ada kesalahan, kekeliruan, benar-benar atas kebodohan kami di dalam menyampaikannya, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.